Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, salam sehat. Apa kabar kalian hari ini? Baik, sehat. Itu yang kita inginkan, supaya belajar hari ini penuh dengan makna, penuh dengan semoga kita belajar hari ini cukup baik ya. Sebelum kita melakukan kegiatan belajar bahasa Indonesia hari ini, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Sekarang kalian berdiri sejenak. Berdiri sejenak. Silakan duduk kembali. Sebelum kita memulai belajar hari ini, kita berdoa memohon kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk ketua kelasnya dipimpin terlebih dahulu berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing. Ya, kepada ketua kelas silahkan pimpin berdoa terlebih dahulu. Teman-teman, sebelum belajar kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pak akan mengabsen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa yang nggak hadir? Nah, nihil berarti masuk semua. Nah, kalau masuk semua, kita wajib bersyukur diberi kesehatan ya nak ya, diberi kekuatan ya untuk mengikuti pelajaran hari ini, yaitu pelajaran bahasa. Nah, berarti hari ini nih nihil. Ya, sebelum memulai ini belajar hari ini, kita kondisikan dulu kelas. Kelas kita kalau ada sampah ya, kalau keadaan meja kursimu kurang, berarti kita nyaman untuk belajar hari ini. Di minggu yang lalu Pak berikan tentang apa nak? Biografi. Ya, masih ingat semua? Coba kalau ingat, saya suruh Ana dulu untuk mewakili kelasnya. Apa itu biografi? Apa nak? Biografi adalah berisikan kisah suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya. Berisikan fakta yang didasarkan pada pengalaman hidup tokoh. Disajikan dalam bentuk narasi, menceritakan tentang peristiwa penting yang dialami sang tokoh sehingga bisa dijadikan contoh bagi pembaca. Nah, ya. Jelas nak ya, biografi itu yang kita ambil salah satu orang tokoh. Misal yang harus kita ambil siapa? Raden Ajeng Kartini. Semangat dia memperjuangkan kaum wanita demi sama dengan laki-laki. Apa sih yang harus kita sikapi, yang harus kita ambil di situ? Banyak manfaatnya ya. Nilainya apa saja di situ? Kegigihannya ya, bertanggung jawabnya. Terus apa? Nilai moralnya ya. Raden Ajeng Kartini banyak yang harus kita ambil di situ. Semangatnya demi memperjuangkan kaum wanita. Paham ya? Berarti di minggu yang lalu kita membahas tentang biografi. Masih hari ini kita akan mempelajari tentang cerpen. Nah, tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Tujuannya peserta didik
ya, mampu menganalisis makna tersirat dan pesan moral dari suatu cerpen. Harus kita gapai, dapat menulis ulasan kritis yang memuat dalam suatu analisis pesan dan mendapat pribadi yang baik. Mampu menganalisis, ya, mampu menilai daripada diri pribadi, serta apa nilai semangat daripada suatu cerpen. Di situ siswa mampu menganalisis, harus kita analisis dari suatu cerpen. Maka di situ harus kita pahami terlebih dahulu. Kan kalian lihat, kalian pahami tentang cerpen, cerita pendek. Cerita pendek atau bentuk karya sastra, ya, yang diceritakan hanya menceritakan suatu peristiwa dari seluruh kehidupan pelaku. Ciri-ciri daripada cerpen di antara lain, panjang dalam suatu cerita tidak lebih dari 10.000. Yang nomor 2, menghidupkan dan berakhir dengan penyelesaian. Hal yang perlu diperhatikan. Lanjut, unsur prosa intrinsik yang akan kita bahas. Adanya suatu tema, adanya suatu latar setting, adanya suatu ada yang kelima tokoh dan penokohan, 5, 6 sudut. Sedangkan yang terakhir bergaya bahasa. Inilah yang dikatakan intrinsik. Ekstrinsik. Nilai apa saja yang kita ambil dalam suatu cerpen. Nilai apanya? Ya, misal nilai dia membahas tentang cerpen itu tentang adanya suatu remaja yang beribadahnya taat, ya, itu yang dinamakan nilai, berarti nilai ibadahnya tinggi. 2, latar belakang kehidupan pengarang, sosial ketika cerita itu diciptakan. Paham sampai di sini? Paham? Jelas? Bisa dimengerti? Bisa dipahami? Sekarang kita bagi kelompok. Bagilah kelompok sesuai dengan keinginanmu. Kelompokmu berapa? Yang berjumlahkan 5 atau 4 orang. Ayo. Sudah sesuai kelompok masing-masing? Sudah duduk dengan sesuai kelompok masing-masing? Ya. Kalau sudah, per kelompok maju, ambil LKPD-mu masing-masing sesuai kelompoknya. Mil, LKPD sudah Pak bagikan. Di situ kamu disuruh menyusun daripada cerpen. Cerpen itu sudah Pak acak, ya. Misalkan dari nomor 1 saya taruh ke tempat di mana, lalu kamu simpulkan dari awal sampai akhir, kamu simpulkan, kamu urutkan, ya. Paham? Paham. Jika memang ada pertanyaan, ditanyakan, jangan takut, jangan bingung, jangan ragu. Adapun poin-poin kerja kelompokmu, partisipasimu terhadap kelompok, ya, kerjasamamu dalam suatu kelompok, ya, maka di situ ada poin tersendiri, ada skor tersendiri. Maka jangan membeda-bedakan temanmu. Maka ini kelompok ini harus menjadi satu, lain dengan apa namanya pekerjaan sendiri, ya. Ini poinnya sudah Pak sampaikan, maka kerjakan sekarang. Sebelum dimulai Pak beri semangat dulu. SMK bisa. SMK bisa.
bisa hebat, luar biasa berarti. Semangat ya. Ya, kerjakan. Baik. Disiapkan nak ya, supaya nanti Anda maju sudah bisa menyimpulkan, sudah bisa menjawab pertanyaan temanmu, kesimpulannya apa? Gunakan, itu ada kan buku paketmu, ada kan? Sudah ada buku paket, sudah ada jaringan internet, handphone ya. Maka gunakan itu. Cari di buku itu ada kan? Silakan dibuka bukunya. Coba mana yang sudah selesai, coba lihat. Separuh dari susun ya. Coba lihat dulu mana. Masih separuh lagi ya. Ya, kerjakanlah dengan baik nak ya. Nah, nanti kalian urutkan ini. Yang mana yang pertama, kedua, ketiga, dan terakhir ya. Lanjutkan. Lanjutkan. Selesai belum? Sedikit lagi. Belum? Dikit lagi? Ya. Lanjutkan ya. Gimana kelompokmu? Selesai belum? Sudah? Sedikit lagi. Sedikit lagi? Belum ya? Untuk memaparkan materinya di depan, silakan bawa kursinya sejumlah anggotamu, mejanya satu ya. Kelompokmu yang akan menyampaikan cerpen tentang apa? Ayo mulailah, siapa moderatornya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Suhaili sebagai guru mata pelajaran bahasa Indonesia dan teman-teman yang kami sayangi. Tak lupa puja dan puji kita sanjungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena diberikan kesempatan pada hari ini. Tak lupa salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi junjungan kita yaitu Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Baiklah, perkenalkan saya Anissa sebagai moderator di sebelah saya. Jadi Dirahmani sebagai kesimpulan. Febri Rosalina sebagai pembaca materi atau pembaca cerpen. Setiani sebagai pembaca materi atau pembaca cerpen. Ini sebagai pembaca cerpen. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang cerpen karya Widya Suwarna Ketika Laut Marah. Baiklah, kami akan membaca materi cerpen. Sudah 4 hari nelayan-nelayan kami satu ke laut. Pada malam hari hujan terbentur. Gemuruh gelombang tiupan angin kencang di kegelapan malam seolah-olah memberikan tanda bahwa alam sedang luka. Laut sedang marah. Bahkan bintang-bintang pun seolah tak berani menampakkan diri. Juga bukan orang kaya. Pak Yus hanya nelayan biasa seperti para tetangganya. Pada hari-hari sulit itu, Pak Yus menyuruh istri ruangan untuk makan di rumah. Dengan demikian, rengek tangis anak yang lapar tak terdengar lagi, diganti dengan perut kenyang dan wajah berseri-seri. Kini tibalah hari kelima. Pagi-pagi Ibu Yus memberi laporan. Pak, Puas masuk ke kamar dan berdoa. Dia mohon agar Tuhan memberikan cuaca yang baik sampai petang dan malam. Dengan demikian, para nelayan bisa pergi ke laut menangkap ikan dan besok ada cukup makanan untuk seisi desa. Siang harinya, Laut akan cerah dan para nelayan akan bisa menyuskan. Kira-kira jam 4 petang, Pak Yus keluar rumah dan memandang ke pantai. Laut tenang, angin bertiup sepoi-sepoi, dan daun pohon kelapa memenuhi kebungan. Segumpal awan hitam yang menjadikan cuaca buruk sedang entah kemana masing-masing. Sekali lagi di atas perahunya, Pak Yus memanjatkan doa syukur. demikianlah pemaparan materi tentang cerpen. Kalau teman-teman belum jelas, belum paham, silakan bertanya. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya. Jelaskan tentang tema dan karakter serta pola dalam suatu cerpen. Ya, dicari dulu. Jika sudah ada, sudah ketemu, sudah paham dengan pertanyaan dari kelompok berapa tadi, Nak? Dari kelompok 1 bisa dijawab. Namun carilah terlebih dahulu. Dipahami dulu soalnya baru dijawab, ya. Sudah? Sudah kelompok 2? Jawab dulu, karena nanti kalau ada yang mau bertanya lagi. Ya, jawablah kalau sudah ada. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan daripada kelompok 1. Tema utama ketergantungan manusia pada alam. Cerpen ini menyoroti betapa besar ketergantungan manusia, khususnya masyarakat nelayan pada alam. Kehidupan mereka sangat terpengaruh oleh alam, terutama laut.
Karakter tokoh utama di cerpen ini adalah seorang ibu yang memiliki tekad kuat untuk mencapai tujuannya meskipun harus menghadapi berbagai rintangan. Konflik menghadapi bisa bersifat internal, perjuangan batin atau eksternal, tantangan dari lingkungan. Dan pesan moral pentingnya menjaga keseimbangan alam tersendiri secara tidak langsung, mengingatkan kita akan pentingnya menjaga keseimbangan alam. Ketika alam marah, manusia akan merasakan dampaknya. Tanya, sudah paham? Apa? Ayo tanyakan dengan kelompok yang bertanya. Apakah penjelasan kami sudah jelas? Baiklah, kami buka pertanyaan sesi kedua. Ini dari kelompok 3. Apa saja yang kita ambil dalam suatu cerpen? Jelaskan tentang sudut pandang, gaya, bahasa, dan alur cerita. Nah, jelas? Jelas nggak pertanyaan dari kelompok mereka? Ya, jelas ya, ya sudah. Kalau jelas berarti bisa untuk menjawab. Kalau belum jelas bisa diulang yang bertanya, nak ya. Jadi jangan bingung jika temanmu itu ingin bertanya dalam suatu kelompokmu yang sedang berpresentasi ya. Jadi ini ditanya ulang. Biar kamu nggak bingung apa sih jawabannya, apa sebenarnya soal tersebut, ya kan? Nggak apa-apa tanya. Sudah? Kalau sudah, langsung bisa dijawab. Kelompok berapa yang bertanya tadi, nak? Baiklah, saya akan menjawab daripada kelompok 3. Sudut pandang cerpen ini diceritakan dari sudut pandang orang tinggal, sehingga pembaca dapat melihat kejadian dari berbagai perspektif. Gaya bahasa yang digunakan dalam cerpen ini cukup sederhana dan mudah dipahami, namun tetap efektif dalam menyampaikan pesan. Alur cerita cerpen ini tergolong sederhana, namun tetap menarik karena menyajikan konflik yang dialami oleh tokoh utama. Maka sudah jelas, paham? Tanya. Apakah sudah jelas? Jika sudah paham, Pertanyaan kami tutup. Demikianlah materi cerpen yang kami sampaikan. Kurang lebih kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup dan presentasi dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ismail SPD sebagai guru mata pelajaran bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita diberi kesehatan, kenikmatan untuk dapat mengikuti materi hari ini. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang cerpen karya Maria Mahalena Bumi-Nomo Pejuang. Saya Dewi Sari sebagai moderator dan di sebelah kanan saya Mawati sebagai kesimpulan. Saya Sarfati sebagai pembaca. Baiklah, kami akan membacakan cerpen. Cerpen karya Maria Mahalena Bumi-Nomo Pejuang. Laki tua itu selalu tokoh utama
Jenderal Sudirman sebagai tokoh sampingan, dokter sebagai tokoh figuran. Latar, waktu masa penjajahan, tempat di suatu negara, suasana tidak baik-baik saja karena adanya pengkhianat. Cukup. Apakah penjelasan kami sudah jelas? Sudah. Sudah paham? Paham. Tidak apa-apa, kalau sudah tutuplah, tidak apa-apa. Demikian materi cerpen yang kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam. Jadi kesimpulan diskusi atau presentasi yang mereka sajikan, yang mereka sampaikan, itu adalah sosok pejuang yang tangguh. Sosok pejuang tidak ada kemunafikan antara pejuang dengan company. Maka di situ kita harus berjiwa pahlawan, rela menolong dan rela berkorban. Jelas ya, paham ya? Ya. Kesimpulan daripada presentasi kelompok 4. Ya, presentasikan sudah selesai. Sebaiknya kita ice breaking sejenak supaya long, supaya lancar, supaya semangat. 4, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Tepuk tangan dulu. Duduk kembali. Selanjutnya ya, Pak akan bagikan soal ya. Silakan kalian jawab. Ini pilihan ganda. Waktunya berkisar 5 menit sampai 10 menit. Kerjakan. Ini bukan kelompok lagi nak ya. Ini individu sendiri ya. Waktunya sekitar 5 atau 10. Nanti kalian kumpulkan. Yang sudah dapat silakan langsung dijawab. Langsung dikerjakan waktu 5 menit ya. 5 soal pilihan kan? Anda. Yuk, waktunya 5 menit. Sudah kebagian semua belakang? Sudah kebagian semua, silakan dikerjakan. Sudah? Sudah? Yang sudah? Sudah belum? Sudah. Kalau sudah, kumpulkan. Yuk. Jika sudah, langsung ambil dulu per kelompok, per barisan masing-masing. Kumpulkan jadi satu. Ya. Yo, kumpulkan jadi satu sini. Sudah selesai, LKPD sudah terkumpul. Sekarang ya, sekarang Pak tanya. Senang nggak belajar hari ini? Senang. Paham nggak belajar hari ini? Paham. Senangkah belajar hari ini? Senang. Apa kalian dapat materi hari ini? Tentang cerpen. Nilai apa saja yang diambil dalam satu cerpen? Banyak. Yang tadi satu? Tentang kaidah. Kaidah. Tentang moral. Tentang sopan santun terhadap sesama ya. Oke, paham ya? Oke, kalau sudah paham, materi untuk minggu depan. Ayat dan anekdot. Ya, Bisto sekarang ketua kelasnya untuk memimpin doa. Ya, silakan. Oke teman-teman, kita berdoa. Menurut kemarin saya masing-masing berdoa dimulai. Doa selesai. Doa selesai. Itu saja ya pelajaran hari ini ya. Pelajaran hari ini ya. Pak akhiri billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.